Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada malam hari ini alhamdulillah hadir banyak di antara mereka yang mudah-mudahan dengan kehadiran mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Amin. Di antaranya adalah Sayyid Al-Habib Kamil Al-Mutahhar, Al-Habib Zain Barakbah, Al-Habib Muhdar Baharun, Al-Habib Abdullah bin Syahab, Al-Habib Muhammad Fitral Airus, Al-Habib Lutfi Qutban As-Segab, Al-Habib Zaki bin Yahya, Sahib al-Majlis, akhina billah, guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf, dan juga semua habaib yang hadir yang mungkin tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah dengan sebab kehadiran cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kepada seluruh ulama, para pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin belum tidak sebutkan satu persatu, tetapi mudah-mudahan juga dengan kehadiran mereka Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan juga para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita gembira karena kita hadir di majelis ini di malam Minggu yang mulia. Kita sebut malam ini mulia karena di malam ini dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW di majelis yang memimpinnya cucu Nabi bilang untung banget. Alhamdulillah jazakallahu khairal jazaa Habib Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan apa yang beliau lakukan ini menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Kita tidak heran bagaimana perjuangan keluarga Nabi untuk membina umat ini. Bil khusus Habib Abu Bakar ini dari keluarga Al-Kaf. Al-Kaf ini adalah salah satu pecahan daripada keluarga Al-Jufi, dari keturunan Al-Habib Ahmad Al-Syahid Ibnu Sayyid Al-Faqih Al-Mugaddam. Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf ini sambung nasab beliau kepada Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Jufri. Al-Habib Ahmad Al-Kaf pertama kali diberi gelar Al-Kaf, sehingga kemudian anak cucunya sampai hari ini itu diberi nama Al-Kaf. Al-Kaf itu dulu ada berbagai versi yang menyebutkan kenapa keluarga ini disebut Al-Kaf. Habib Ahmad ini dulu ada satu riwayat mengatakan bahwa beliau ini sedang berkumpul untuk melakukan mudzakarah bersama dengan kawan-kawan beliau. Di saat itu ada sekitar 4 atau 5 orang duduk berkumpul, lalu dalam bahasa kita memperdebatkan satu masalah dalam agama. Sampai akhirnya di antara mereka mengatakan ampun kuhujur, biar saya ku ampun kuhujur, biar saya ku ampun kuhujur. Habib Ahmad ini berdiam aja. Yang berempat ini asik berkarasan. Habib Ahmad punya jawaban, mereka pun punya jawaban. Sampai mereka sepakat begini saja. Jawaban kita ini dan kita jurung lawan guru, kita tulis di kertas supaya sidin kada tahu siapa yang jawabnya. Pokoknya kita jawab di kertas dan setiap orang mengolah rumus masing-masing. Ibarat misalnya namanya siapa, ini karena membuat lam, yang si membuat nun, si membuat jim. Sedangkan Habib Ahmad menulis di kertas itu kaf. Lalu jawaban dari guru ditulis di kertas. Ada pertanyaan, ini jawaban sikap, ini jawaban silam, ini jawaban jim, ini. Begitu beliau mendapatkan kertas, beliau baca satu persatu. Lalu beliau mengatakan as-shawabu ma'al kaf. Ujar sidin, jawaban yang benar adalah yang tertulis di kertas yang ada tulisan kaf. Maka sejak hari itu beliau disebut dengan Habib Ahmad Al-Kaf. Begitu anak cucunya disebut dengan keluarga Al-Kaf. Ada versi lain mengatakan bahwa di zaman itu ada seorang yang jagal yang luar biasa kuat. Tetapi dalam riwayat dikatakan orang ini selalu menentang agama. Ujar bahasa kita merendahkan dan meremehkan orang lain. Ujar Habib Ahmad, bagaimana apakah ikan mau karena mengganggu orang lagi dan mau mengikuti agama kalau ikan itu kalahkan? Ujarnya ini ulun siap umpamanya kalau ulun kalah. Al-Kaf itu kalau bahasa Aghawi, bahasa kasar dari kita, Al-Kaf itu maknanya wa kafurnya. Artinya orang itu mengalahkan orang yang kuat itu. Bila ada orang kuat, ada orang yang lebih kuat dari itu disebut dengan Al-Kaf. Ternyata Habib Ahmad ini mengalahkan jagoan mereka, maka sejak saat itu disebut dengan Habib Ahmad Al-Kaf. Ada riwayat lain lagi mengatakan bahwa suatu hari terjadi sengketa antara beliau dengan orang lain. Lalu dibawalah masalah
Hakim. Lalu masalah itu seperti sama ditulis di kertas, lalu di kertas itu beliau tulis kode kaf. Maka dapat dikatakan bahwa hujah atau argumentasi yang kuat adalah argumentasi yang diberikan oleh Al-Kafir. Intinya banyak cerita yang mendasari kenapa Habib Ahmad disebut dengan Al-Kaf. Intinya dari banyak cerita itu kesimpulannya dua, bahwa beliau itu adalah orang yang memiliki kekuatan fisik dan orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hari ini kita duduk bersama salah satu daripada cucu beliau, bersama dengan begitu banyak cucu Habib yang lain. Ada Habib dari keluarga Segaf, ada bin Yahya Segaf. Ini disebut Segaf li'annahu sababal wilayah. Disebut Segaf karena dulu datuk beliau ini Habib Abdurrahman Segaf. Itu Segaf itu artinya atap. Ini atapnya, atap tempat piet bernaung. Dulu disebut atap karena Habib Abdurrahman ini menjadi tempat bernaung bagi semua wali yang ada di zaman itu. Segaf itu kan artinya atap, atap itu kan artinya tinggi. Ada riwayat lain mengatakan Habib Abdurrahman Segaf itu disebut Segaf li'annahu sababal wilayah, karena tidak ada satu orang pun wali yang lebih tinggi dari beliau di zaman itu. Itu disebut dengan Habib Abdurrahman Segaf. Intinya mudah-mudahan dengan berkumpul kita bersama mereka Allah berikan keberkahan untuk kita. Sebelum kita menceritakan haul abah dulu ya, karena kita yakini kalau kita menceritakan wali saja turun rahmat ya. Inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika disebutkan cerita wali turun rahmat. Lalu ada bertakun amun kisah Habib enggak? Pun Habib itu kalau setiap bahas-bahas wali lagi. Habib itu di dalam darahnya mengalir darah Nabi. Ini cek tujuan yang Nabi katakan, taruh tubuh kubus kafir. Jadi aku tinggalkan kepada kamu dua hal. Intan setumbina dan tadillu abada. Yang apabila kamu pegang dua hal ini, kamu tidak akan sesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah hablum mamdudun minas sama. Yang pertama adalah Al-Quran yang Allah turunkan dari langit sebagai apa bahasa kita? Sebagai benang yang Allah berikan kepada kita untuk kalian pegang. Sebagai tali yang Allah bentangkan untuk menjadi pegangan bagi kita. Sebagai pedoman. Alhamdulillah hari ini dibacakan Quran, dibacakan khatam Quran. Satu, bila dia pegang dia akan sesat. Yang kedua, yang kedua adalah cucu Nabi, keluarga Nabi. Ujian Nabi, fa innahu ma la yatafarraqu hatta yarida 'alayhi al-haud. Ujian Nabi dua hal ini tidak akan pernah berpisah sampai mereka bertemu Abu Nabi di Telaga Kautsar. Lalu tangan kanan kita, tangan kiri kita berpegang kepada keduanya, insya yang bakal selamat dunia. Amin. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ulun untung mana hari ini hadir di sini, ulun mengambil berkah dari kalian semua. Orang-orang yang ikhlas berkumpul karena Nabi. Sudah maulidnya dibacakan maulid Habsyi. Maulid Habsyi itu apa? Maulid yang ditulis keluarga Nabi ulang. Ini malam ini itu sampai berapa? 14. Tahu Bapak. Nyelok lagi dulu. Ini Maulid Habsyi yang biar baca itu ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Sedikit belum ceritakan sedikit ya. Karena mengisahkan manaqib guru sekali tangan pian masing-masing tidak ada manaqibnya. Al-Habib Ali yang pian baca dan begitu juga Abah Guru. Abah Guru ini luar biasa jasa beliau di dalam menyebarkan Maulid Habsyi di Kalimantan ini. Maulid Habsyi ini ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Habib Ali ini lahir dari di kota Kosam. Kota Kosam di provinsi Hadramaut. Pernah Hadramaut nggak? Pernah Hadramaut nggak? Hadramaut itu kasarannya sedikit pada Warakomang. Habib Ali itu lahir di Kosam. Kosam itu adalah kampung kecil dari perjalanan kita tarik menuju kubur Nabi Allah. Di dekat Inak kita melewati kampung Kosam. Habib Ali lahir di situ. Abah Sidin Habib Muhammad bin Husain ini adalah seorang mufti di dalam mazhab Syafi'i di kota Mekah. Al Habib Muhammad bin Husain ini mufti Syafi'i. Ketika anak ini lahir, Habib Ali lahir, itu Habib Muhammad tidak di rumah. Habib Ali lahir di Kosam, bukan Seyun dia tinggal, tapi lahir di Kosam. Habib Muhammad Abah Sidin saat itu sedang berada di kota Masileng.
sedang berada di Masileh untuk belajar dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Coba lihat, seorang mufti Syafi'i, mufti, orang yang alim yang luar biasa, tapi masih belajar kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di Masileh. Habib Abdullah bin Thahir, peguruannya abahnya Habib Ali ini adalah Habib yang mengarang syair yang rancak kita baca bila ziarah. Salamullah ya sadah, binar rahman ya syabun, ibadallah jinnakum, qasadnakum, talabnakum. Ini syair yang karang Habib Abdullah bin Thahir. Juga syair yang sering baca mungkin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, warrij'alal muslimin. Ya Allah, nanti kita baca itu. Di antaranya orang sekolah pondok bahari membaca kitab namanya Sulamut Taufik. Dan banyak lagi jasanya Habib Abdullah bin Husain. Termasuk bacaannya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha. Nah, Habib Ali ketika lahir, abah sini kan ada, maka mama sini mengirim utusan, datangi abahnya anak ini, ikan padai anaknya lahir, kira-kira diberi nama siapa? Akhirnya pulang, bahari kan ada mobil dan motor. Sekarang kalau kita naik mobil dari Kosong menuju Masileh itu perjalanan mungkin kira-kira 1,5 jam lebih kurang, sekitar 1,5 jam. Naik mobil, kayak apa kalau jalan kaki? Begitu sampai di Masileh, anaknya lahir, kira-kira diberi nama siapa? Lalu Habib Muhammad mengatakan, tunggu sih, aku datangi Habib Abdullah. Lalu datanglah kepada Habib Abdullah. Begitu datang, ulun minta pian ulun anak ulun lahir kemarin, kira-kira anak ulun diberi nama siapa? Coba lihat, seorang habib besar, alim, mufti, pemberi fatwa mazhab Syafi'i, memberi nama anak datang duluan keguruan. Ulun beri nama apa sahabat? Ujar Habib Abdullah bin Thahir, sami Ali, beri nama Jasidin anak ikan itu Ali. Kenapa? Karena ujar Sidin, aku berharap mudah-mudahan anakmu nanti akan mewarisi pangkat dan makom dari datuknya Al Habib Ali bin Abi Thalib. Jadi nama itu diberi dengan adanya harapan. Singkat cerita, Habib Ali ini siapa sih yang ditiru namanya? Kan ujar Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beri nama anak ikan Ali. Karena aku berharap mudah-mudahan Allah memberinya kedudukan seperti Habib Ali bin Abi Thalib pada tuannya. Lalu Habib Ali ini siapa? Habib Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang Habib yang memiliki kedudukan dan hubungan luar biasa dengan Nabi Muhammad. Sampai di dalam manaqib beliau diceritakan, Habib Ali bin Abi Thalib apabila beliau sholat jadi imam, lalu jamaah hadir banyak untuk sholat bersama beliau. Apabila beliau sampai di tahiyat akhir, sampai kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka semua jamaah yang hadir di masjid itu akan menjawab jawaban salam langsung dari Sayyidina Muhammad dengan telinga mereka. Semestinya dalam dengar Nabi menjawab salam itu. Itu Habib Ali bin Abi Thalib, orang yang memang memiliki kedudukan yang begitu luar biasa di sisi Nabi. Dan jangan heran masalah itu. Kok bisa? Dalam riwayat yang sahih, para sahabat pernah dudukkan di hadapan Nabi. Tiba-tiba ada suara, apa itu sahabat suara itu? Lalu Nabi tanya, Pak Yeri, doakan di sini mudah-mudahan sehatnya. Pak Yeri luar biasa saja mendukung dakwahnya ini. Jadi begitu suara suara itu, sahabat bingung apa itu? Ujar Nabi kan tahu kan suara itu? Ujar sahabat kan tahu ya Rasulullah. Ujar Nabi itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak ribuan tahun yang lalu, dan saat ini Nabi baru sampai ke sana. Loh itu di mana? Suara batu dari neraka. Sahabat di Madinah kok dengar? Kalau ada mustahil-mustahilan, ini mustahil lagi. Tapi tidak ada yang mustahil jika tolak ukurnya adalah kebesaran Allah. Itu sahabat dengar. Loh ini cucu Nabi mendengar jawaban datunya, ya wajar-wajar aja. Jelas kira-kira? Baik, sedikit lagi. Ketika Habib Ali diberi nama Ali dengan harapan tadi, ternyata harapan itu ada disia-siakan Allah. Di kemudian hari ternyata kita kenal Habib Ali ini
menjadi orang yang memiliki hubungan luar biasa dengan Nabi. Sampai tahun 1913 Masehi beliau tulislah Maulid Simtudora ini. Beliau ditulis ini Maulid tahun 1913 Masehi, tepat 2 tahun sebelum beliau wafat tahun 1915 Masehi. Beliau tulis ini kitab Simtudora. Lalu kitab itu disebarkan ke Indonesia pertama oleh Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dibawa ini Maulid ke Indonesia, pertama dibacakan di kota Cirebon, lalu ke Jakarta, lalu ke Bogor, sampai akhirnya beliau menetapkan pembacaan Maulid Habsyi itu di Masjid Ampel. Menjelang wafat Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau kemudian menyerahkan amanah untuk membaca Maulid ini kepada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang. Sekitar tahun 1918 atau 1919 dimulailah pembacaan Maulid Habsyi oleh Habib Ali bin Abdul Rahman di Kuitang, dan sampai hari ini menjadi maulid yang begitu besar. Adapun masuknya maulid ini ke Kalimantan itu pertama kali dibawa oleh almarhum Ki Haji Badruddin di Martapura, anak daripada Tuan Guru Ahmad Zaini bin Tuan Guru Ki Haji Abdul Rahman Ali. Karena kita lihat hubungannya dengan Abah Guru. Guru Ibad yang pertama membawa maulid ke Kalimantan Selatan. Lalu kemudian maulid ini disebarkan oleh guru kita Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau disebut dengan Abah Guru Sumbul. Dan sampai hari ini maulid ini tersebar ke seluruh penjuru Kalimantan. Dari sini kita lihat, kita kadang heran kenapa Habib Ali tinggalnya di Seoul, wafat di sana, dikubur di sana, tapi sampai di Petung kok dibaca maulid? Oh, bukan cuma itu. Tuh, daerah Kalteng, urut baru datang dari Kalteng, baru datang tadi. Di Kuala Kurun itu kami dari sana sekitar jam 7 atau sampai setengah 8 pagi sampai ke Kalua jam 5 sore. Dan untuk jauh dari ujung mana? Kuala Kurun. Di sini sekarang ada mayoritas, tapi Maulid Habsyi dibaca juga. Kok begitu? Karena kita katakan tadi bahwa Habib Abdullah bin Thahir ketika memberi nama anak ini ada harapan kan? Makanya dibiasakan kita kalau punya anak, bila hendak memberi nama anak itu datang ke guru, datang ke Habib. Bin, anak urut kira-kira nama siapa? Jangan meracik seorang. Ini bukan Google, bukan meracik seorang, akhirnya namanya sembarangan. Lihat orang dulu nama-nama anak bagus-bagus, habaib-habaib namanya deh. Habib Muhammad, Habib Lutfi, Habib siapa lagi, Habib Abu Bakar. Nama-nama baik, karena nama-nama mereka ini terkadang meniru dari orang-orang dulu yang soleh-soleh. Jadi di dalam pemberian nama itu ada harapan. Dan Imam Ghazali nama saya itu Muhammad, Abah Sirkan Muhammad juga, Kaisir Muhammad, 3 turunan Muhammad semua. Sini punya saudara namanya Ahmad. Kakak itu dia namanya. Kadang-kadang mengharap keberkahan nama itu. Ini kadang kita bila diberi nama yang baik pada hamba. Guru ya, Beb, anak ulun lahir kira-kira dari nama siapa? Ujar Sirin dari nama Hasan. Wah, Hasan banyak banget sudah beda. Itu nama jual martabak kilo kekis aja Hasan. Padahal nama ini baik, Hasan, Husain. Jadi kadang-kadang kurang dari memberi nama bagus. Kita ini kadang-kadang ya Allah memberi nama sembarangan. Takutin dulu siapa nama anak. Jadi nama Barang sirup asalnya. Jadi mudah-mudahan. Jadi malam ini sedikit lah. Mungkin malam ini minta maaf, bukan tapi berlucuan, bukan tapi bertertawaan. Kadang-kadang kita menceritakan cerita orang saleh. Tapi tunggu bulan muka ya. Bulan muka habis takambur banget. Tunggu Udin memang mulai bahari. Sini itu petunjuk menghibur umat Nabi mulai dulu. Di Kaltim ini, di Kalimantan Timur, terutama di Samarinda. Salah satu yang membawa Maulid Habsyi itu dari Habib Ali Hashim, yang membesarkan Maulid itu almarhum Habib Toha Al-Habsyi. Itu karena pembacaan Maulid Habsyi di Teluk Lerong itu hari setiap malam Jumat. Habib Toha yang membaca Maulid, Guru Udin yang membaca kitab baik. Tahun 90-an itu Guru Udin kan membawa kitab itu bekertas kita.
kita akan bercurai bahwa Sidin sedikit, bahwa Sidin membaca Sidin baca kitab kepada Habib Toha baca maulidnya. Memang dari dulu guru Udin itu memang istiqomah baca maulid dan menghibur orang. Jadi kan jangan heran kalau hari ini melihat kenapa guru Udin itu kan mulai bahari situ udah menghibur umat Nabi-nya. Emang mulai bahari situ istiqomah membaca salawat kepada Nabi mulai dulu. Cuma kita jangan tahu guru Udin itu hanya sama itu sekitar tahun 90-an. Itu rumah Sidin itu tuh dihipati orang pakai batu, seng itu gedagungan berbunyi, dikirimi orang surat karet, diancam orang macam-macam supaya mengambil Sidin Maulid. Murid Sidin Bahari di tahun 90-an akhir 2000-an awal itu paling mengaku pada majelis itu 30, bila berbulan 50 orang ada yang memfitnah karena berkurang jadi 10, kurang 15, karena berbanyak lagi ada yang memfitnah turun lagi. Memang perjuangan Sidin membaca maulid itu kayak itu di Samarinda. Jadi hari ini beliau besar, yang jangan heran karena itu tanaman Sidin sudah mulai bahari. Kalau beliau memetik hasil hari ini itu wajar, karena setiap orang itu hanya akan memetik apa yang ingin tanam. Itulah, itu sedikit. Jadi kan jangan ecerah bila ada ulama kita terkadang menyampaikan sesuatu, dia jangan ecerah bila dia mendengarkan ilmu, ujung-ujung fokus mendengarkan ilmu. Bila Sidin nang dulu itu sedikit, jangan itu nang diatur. Karena kan jadi nang 3 menit menyampaikan atau diperhatikan sudah ilmu kan diperhatikan. Pilihan apabila berniat berwudu di sungai, duduk pinggir sungai, ambil balik wudu. Tapi dia berwudu lah, ambil baliknya. Bila ada tahi lewat, jangan dicibuk. Bila tahi yang cibuk, pihak kumul. Jangan dicibuk tahi. Paham maksudnya? Jadi kadang-kadang kayak gitu. Banyaknya guru menguji Nabi, mengisahkan ilmu 50 menit, 5 menit bergayaan, 5 menit itu diperhatikan. Baik, jadi langsung aja kita berbicara tentang manaqib Abah Guru. Ini di sini diceritakan di manaqib ini Abah Guru itu lahir 11 Februari 1942 di desa Tunggul Irang, Martapura. Tunggul Irang itu bukan kampung Sidin. Beliau tinggal ke Tunggul Irang itu pakai dalam rangka mengungsi sebenarnya. Karena tahun 42 itu kampung Sidin sedang dimasuki oleh penjajah Jepang. Jadi nenek Sidin memutuskan untuk berhijrah ke Tunggul Irang. Sampai di Tunggul Irang, mama Sidin itu hamil besar. Sehingga di Tunggul Irang lahirlah Abah Guru. Di desa Tunggul Irang dilahirkan. Ketika lahir itu Sidin lahir dalam keadaan tidak menangis. Kalau kita lahir nangis kan, Sidin kada, Allah Sidin biru. Maka biasanya kakak anak itu bilanya kada menangis dikibik supaya menangis. Karena menurut mereka apabila anak lahir kada menangis, ada sesuatu yang salah dengan kesehatannya. Dicubit ya kada menangis, Allah Sidin biru. Umar di dalam gelabakan. Akhirnya saat itu datanglah mereka kepada almarhum Tuan Guru Abdurrahman Adu. Nah, Abdurrahman Adu ini adalah pakaian guru ibadah yang membawa maulid ke Kalsel Kiai Haji Badruddin bin Kiai Ahmad Zaini bin Kiai Abdurrahman Adu di desa Tunggul Irang. Wali Allah Ta'ala. Datang mereka kepada guru membawa barangnya. Guru, Nina guru, si anaknya lahir. Tolong tiang dari Banyu karena karena menangis. Lalu oleh Tuan Guru Abdurrahman dibaca lagi, ditiup Sidin, lalu jadi Sidin di Banyu, lapaikan. Tahu lapaikan lah? Ini bahasa Banjar apa lagi dulu? Tahu juga? Enak bahasa Jawa, belum ada bisa. Ulun Bahari juga, maaf lah. Bahari, pernah kisah Bahari, waktu pertama kali dipanggil. Bangil itu kan keluarnya pasukannya. Iya. Sembahyang Jumat pertama kali di Pasuruan. Jadi hadir sembahyang Jumat, ya. Khutbah itu mulai awal sampai akhir bahasa Jawa. Mulai awal sampai akhir. Yang Arab itu alhamdulillah Quran, sholawat, lawan wasiat takwa itu jangan. Selebihnya Jawa sedikit-sedikit pun terhadap. Makanya mengatakan malam ini bila ada Jawa saatnya lu bersedendam. Jadi ujian Guru Abdurrahman ambil air lapaikan penuntunnya. Tapi bahasa kita bilang dia dilapkan, disapukan di mulutnya. Lalu air tadi disapukan ke penuntung guru dengan izin Allah. Guru langsung menangis.
langsung awak Sidin merah. Masalahnya begitu Sidin nangis, ada bang pihak Yesus tambah abu bidan. Waduh, akhirnya ada lagi minta banyak. Bayi ini digendong ke pada Abdurrahman. Guru, tolong, ini anak begitu dia bayi itu, alhamdulillah menangis. Cuma ada bang pihak. Karena begitu akhirnya kalau Abdurrahman digendong dinaikkan. Jadi kalau bahasa kita Abdurrahman mengarahkan Arab itu paham. Lalu Abdurrahman itu mengeluarkan lidah, menjulurkan lidah. Lalu apakah guru pun diangkat Sidin sampai akhirnya guru itu mengisap lidah Abdurrahman. Memang Abdurrahman sengaja diberi lidahnya diisapkan. Lalu guru itu berarti pertama lahir beliau langsung menyusup menggunakan baju liur buat Abdurrahman. Kenapa? Karena ujian guru-guru kita di Martapura, guru Abdurrahman Adu ini adalah orang yang beliau itu lidahnya selalu basah, liurnya keluar karena siang malam menyebut nama Allah Ta'ala. Liur wali diisap oleh Abah Guru dari pertama lahir. Tapi mungkin kita harus harap menjulur-julur liur orang ini. Menjulur akan hilang karena orang kalau kita kerasukan orang. Jadi, nah ini sedikit ketika saya lahir. Singkat cerita ulang. Lahir Abah Guru singkatnya. Di umur sekitar 4, 5, 6 tahun beliau mengaji dari almarhum Guru Hasan di Martapura. Abah Guru itu hafal Quran di umur 7 tahun. 7 tahun hafal Quran di luar kepala. 9 tahun hafal tafsir Jalalain. Ini jujur aja lah. Saat ini Pak Aik ada acara di RCTI yang tumbuhan habis kapan-kapan umur 8, 9 tahun di RCTI yang habis ya. Habis cilik di RCTI. Ulun jujur aja katakan, ini acara sebenarnya menyindir kita. Kalau kita acaranya menyindir kita, ulun nonton rasanya tahun tadi Ramadan tahun tadi nggak masalah. Ada seorang anak maaf ini memiliki keterbatasan mental, terus mental. Tapi hafal Quran di luar kepala. Keterbatasan mental hafal Quran. Bahkan beberapa tahun sebelumnya ada namanya Musa. Itu hafal Quran umur 5 tahun. Coba kita lihat anak-anak begini. Anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun hafal Quran di luar kepala. 7 tahun deh, kan anak kayak anak harus umur 6, 7, 8 tahun hafal Quran di luar kepala ya. Tapi ulun yakin kita yang hadir ini di luar kepala juga. 7 tahun. Dan mereka-merekanya yang suruh nyambung ayat anu bacakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, suruh nyambung itu. Pak kecil kan suruh nyambung. Suruh baca ayat apapun, suruh kecil kan nyambung. Saat ini bukan itu tantangan bagi mereka, bukan nyambung ayat. Yang baca ayat di mana letak ayat mereka tahu. Ini ayat ini baca ujarnya, ayat ini andaknya di kanan, andaknya di kiri, baris sekian sampai letak ayat hafal coba. Namun kita jangankan letak ayat Qurannya jangan dengan tanda. Hendak Ramadan Quran dengan tanda. Terus ayatnya. Nah ini guru 7 tahun. Jadi di umur 5 tahun, sekitar 5 tahun mungkin lebih kurang, sekitar itu 6 tahun. Beliau mengaji Guru Hasan. Itu bahari nenek sini Abah Guru Pak Ai jangan yang melihat di rumah sini gamalnya Pak, di mobil sini bagus ya Pak, jangan hasil banyak, jangan itu yang dia lihat. Kayak apa bahari sini berjuang di jalan Allah, kayak apa perjuangan itu yang benar. Jadi terkadang akhir perjalanan seorang pribadi itu bisa menipu pemula seperti kita, karena kita melihat akhirnya, kadang-kadang awal. Bila hendak juara, jangan melihat orang misalnya podium, lihat kayak apa yang mempersiapkan dirinya menjadi juara. Abah Guru itu bahari rumah sebutnya keraton, tapi bukan rumah yang ditinggali almarhum Guru Sufyan. Ada rumah sebutnya lagi yang bahari batap Rumbia. Itu apa? Apabila hujan bocor, Pak.
Abah guru di rumah itu sidin, dan sanak sidin Ibu Rahmah, bapak sidin, mama sidin, nenek sidin, berlima satu rumah. Bilanya rumah itu bocor, abah sidin itu pakai bila hujan menutupi awak sidin supaya anak tak kehujanan. Coba, daripada susah hidup sidin. Nanti saat itu nenek sidin berucap, hujan nenek sidin, susah, atap aja bocor bisa ganti. Lalu akhirnya nenek sidin berkata, ujar nenek sidin, kita ini kada bisa seperti orang memberi perguruan baras kada bisa, memberi uang kada bisa, memberi duit apalagi. Kita kada ada di sini untuk kita aja makan kita berjuang. Tapi ujar nenek sidin, ini bawa botol. Di dalam botol itu Pak dimasukkan minyak gas. Apa biasanya? Minyak tanah. Dimasukkan minyak tanah. Sedikit itu Bang Jo paling sih ujar nenek sidin bawa namanya ke wadah gurunya guru ikam kanaba ujar nenek sidin kita kada sambari duit, kada sambari baras, kada sambari uang. Minimal ujar nenek sidin ikam mengaji jangan memakai minyak perguruan. Kita sudah kada membari, minimal jangan pakai minyak sidin dan akan bawa seorang minyak ikam. Ini ditanamkan sidin masih halus. Umur 5, 6, 7 tahun ditanamkan begitu. Maka benar ujar Rasulullah ata'amul bisyarai karena syahadat ajar. Mengukir di waktu kecil, membelajar di waktu kecil itu kayak mengukir dari satu. Makanya bisa dikatakan kekanakan bawa aja acara-acara ini bawa. Jangan tinggal. Tapi anak ulun bergulung-gulung ya, biar aja kekanakan bergulung kada apa. Kecuali di abahnya yang bergulung-gulung. Anak jadi gulung-gulung, tapi anak buka seragaman kekanakannya. Tapi apa yang dia tanamkan di waktu ini akan berikutnya di waktu dewasa. Ya kita dengan masjid, ia terikat hatinya dengan masjid. Maka dia ini jadi ibu kota mana? Justru dia jadi ibu kota ini kan dalam beberapa tahun ke depan mungkin ada ratusan atau mungkin jutaan orang akan masuk ke daerah ini. Dengan berbagai macam latar belakang. Maka saatnya saat ini menanamkan ke hati anak-anak kita masjid kecintaan terhadap masjid, kecintaan ke majelis, kecintaan terhadap keluarga Nabi. Allah. Sebelum terkontaminasi dengan datangnya orang yang bermacam-macam ya. Untung benar bukan apa banyak di kampung ini mereka akan Allah jadikan keamanan bagi kampung itu selama ada keluarga Nabi itu. Bagaikan kapal Nabi Nuh ya, Pak. Ikuti mereka jangan lupa kalau selamat. Gitu ya. Lalu kemudian ketika nenek sidin mengajarkan itu, bagi satu pelajaran yang kita dapat adalah nenek beliau mengajarkan artinya menghargai guru. Kalaupun dari sabari banyak, minimal membawakan minyak. Dihargai. Di kemudian hari apa yang terjadi? Ulun diceritakan dari keluarga baru ngurusin. Ini ditulis di mana itu tulis ada salah satu guru beliau adalah Kiai Husin Qadri. Guru Husin Qadri ini adalah yang sana almarhum guru Iban yang mengarang kitab Sejarah Mukmin. Orang luar biasa. Keluarga guru Husin bercerita betul. Ujar sidin, Mbah Ali, Abah Guru pernah mengirim utusan untuk menjulur kardus kepada keluarga guru Husin. Guru Husin kadang-kadang sudah meninggal. Nah tolong anda ada keluarga guru Husin di antaranya ada titipan guru. Dikira itu laksak kah? Orang butan kah? Atau lain apakah? Oleh keluarga Husin kardusnya anaknya Malawang yang mengambil anak keluar mereka. Akhirnya keluarga guru Husin masuk ke rumah. Hendak maghrib baru diambil kotak tadi. Ternyata satu jus supaya penuh isinya duit. Jadi itu kan sekali dua kali. Sidin memperhatikan lawan janda dan yatim perguruan. Maaf bila kita jangankan keluarga guru, lawan perguruannya kita kan tahu. Lawan keluarga Nabi kita kan tahu. Padahal kita bakal Allah minta pertanggungjawaban. Apabila sampai keluarga Nabi kesulitan, keluarga Nabi kesusahan, kita kan tahu. Kanyang makan parut di rumah kanyang sekeluargaan beriga, keluarga Nabi makanya kada makan apa-apa. Dan hati-hati dengan kalau mereka kada bakal minta lawan dia. Kalau mereka yang mengadakan tangan kadang-kadang ini keluarganya nih mereka jaga kehormatan mereka, tapi pian jangan kada tahu dengan mereka. Bujur keluarga Nabi memang tidak menerima zakat karena Nabi katakan
Kalau kayak itu kayak apa? Maksud ulun mana yang lain harus dia 2,5% dikeluarkan untuk zakat, masih ada 97,5%. Kami bisa mengisingkan sedikit di situ untuk keluarga nanti. Bukan dari zakat yang Nabi katakan kotoran itu. Tolong pahami itu baik-baik. Banyaknya harta Sayyidina Abu Bakar habis-habisan untuk korban untuk Nabi. Begitu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada yang dulu minta maaf kan? Adanya harga ini, adanya para ulama dari sekitar itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kayak apa caranya? Ini karena mudah dulu ada namanya Habib Umar Abdurrahman Al-Atas yang pertama kali bergerak Al-Atas. Sidin itu diperintahkan Habib Hussein bin Syekh Bakar pemburuan Sidin. Jadi Habib Umar, kamu pergi ke satu kampung. Bila di kampung itu ada orang yang suka lawan ikan, menyambut ikan, tinggalkan kampung itu. Pergi ke kampung yang di situ orang kada setuju lawan ikan. Cari kampung yang di situ orang menolak ikan, berdiam di situ, berdakwah di sana. Jadi kita ini untuk keluarga Nabi datang berkumpul di situ kada mudah. Bahkan ada di antara ulama katakan kalau di kampung itu tidak ada satu pun darah Nabi pindah dari situ, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihi. Allah tidak akan adab suatu kampung selama di kampung itu ada Nabi. Nah, tergantung musyahadah dia. Sekarang Nabi yang memang dalam tanda kutip beliau yang taqi ila rafiqil a'la, beliau berpindah ke hadrat Allah. Tapi sekarang kayak apa dia memandang keluarga Nabi? Kalau dia pandang sini dia cuma Habib ya sudah. Tapi kalau dia memandang lebih dari itu, maka bagaimana madat yang dia dapat tergantung pandangan dia terhadap mereka. Ulun misalnya adalah ada orang gugur di Banyu. Perhatikan ini baik-baik. Pian gugur di Banyu. Lalu ada Habib anak menolong. Habib menolong. Bisa lah dia mengikuti awak Habib. Rasanya kan apa? Karena bakal selamat ya. Habib berpikir mengikuti awak keseluruhan karena bakal bisa. Paham maksudnya? Atau ada pohon besar. Lalu kita ini anak larut. Coba bayangkan ada pohon, katakan itu dah ada bulatan yang di belakang, kayu putih di batang pohonnya. Lalu ada macam tsunami keseret banyu kita. Tiba-tiba larut ada pohon ganak berpintut di pohon sebesar itu, bisa lihat. Di mana kita berpintut itu di mana? Paham bisa? Katakan pohonnya 3 kali besar pada itu bulatannya. Berapa kali kita berputar hanya sampai di ujungnya. Bulatannya ganda-ganda. Apa bulat kayak ini kayak tidak selamat. Berpingkut ini kira-kira kemana berpingkutnya? Kada bisa kalau. Lalu pohon itu punya ranting. Yang ranting itu kecil cukup untuk tangan dia menggenggam. Itu yang dia menggenggam. Selamat dia. Kalau dia memaksakan diri memeluk yang ganda, dia tidak larut dia. Karena kita kada punya kemampuan untuk memeluk yang besar itu, maka rahmat Allah diadakan ranting-ranting ini supaya dengan ranting yang tampaknya kecil itu kita berpegang, tapi dia hati-hati. Itu ranting kadang-kadang bisa dari pohon. Makanya dikatakan oleh ulama wal muradu bil far'i ayyul asli. Cabang itu hakikatnya pohon itu juga. Itu pohon kanal lalu punya ranting. Jangan kira-kira ranting itu berbeda dengan pohon. Pohon ranting itu ya pohon itu. Nah sekarang kayak dia teman-teman keluarga nanti. Dan kira itu cabang yang terpisah bukan, itu bukan cabang terpisah. Itu cabang yang bersambung tahun pohonnya. Paham itu baik-baik. Kemudian singkat cerita keluarga Guru Husin, dan itu bukan hanya sekali 2 kali, banyak keluarga pemburuan yang ingin bantu yatimnya, jandanya. Akhirnya di akhir umur beliau berpikir, kalau beliau terus begitu sampai berapa bulan umur itu panjangnya? Likulli ummatin ajal. Setiap orang pasti ada ajalnya. Dan berpikir sampai kapan begini? Kalau Sidin hidup aja, oke memberi santunan. Kalau ada lagi apa? Lalu Sidin membuat satu perusahaan, di antaranya Al-Zahra. Dan banyak usaha-usaha beliau sampai akhirnya beliau ujar Allah Guru Tajuddin dari ujar Sidin, guru itu pernah dalam 1 bulan menganggarkan duit 1,5 miliar khusus memberi anak bini perguruan. Dianggarkan 1,5 miliar sebulan.
Mau setengah miliar itu kan sedikit ya. Setengah miliar itu kita tukarkan langsa yang habis kita awak setengahnya sebulan kayak itu. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya bukan kita kan heran, karena dari kecil nenek ini sudah menanamkan fondasinya. Bukan masalah seberapa banyak minyak dibawa, tetapi perhatian lawan guru itu yang kita lakukan. Nah, jadi tolong ini biar perhatikan. Terlepas, makanya ulun katakan kemarin, saya ulun katakan di bulan Ramadan itu, terlepas dari perbedaan pendapat ulama terkait Habib menerima zakat, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, tapi larangan itu keluar dari mulut Nabi. Terlepas dari ada memang kabar yang membolehkan, tapi maksud ulun menghimbau kepada pihak semua, kalau memang hendak membantu keluarga Nabi, kenapa harus dari zakat? Paham ya? Kalau zakat itu kan biarkan keluarga Nabi, kita harus keluar juga. Karena ada perjuangan dia di dalam mengeluarkan itu memang wajib, biar kayak objek keluarga, tapi dari harta yang tertinggal itu. Allah akan berikan jalan yang luas bagi dia kalau bisa melawan nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Baik. Singkat cerita Bang. Kemudian kalau kita bercerita tentang guru, ulun maaf ya. Kalau kita mengisahkan guru ini kan dah habis ini ulun kan ada beli ke rumah lagi mulai malam Rabu yang sebelum haul. Karena beli ke rumah. Memang padatnya luar biasa. Tahun tadi di sekumpul itu, tahun tadi orang yang hadir lebih 2 juta. Tahun 2019 lebih 2 juta orang. Tahun ini ada di antara para sahabat-sahabat kita di Mantapura mengatakan yang hadir tahun ini itu 2 kali lipat tahun tadi. Amun 2 kali lipat, 3 maka bisa lebih dari 4 juta. Emang masuk akal? Karena sampai lapangan Muja di Banjarbaru itu hibah untuk yang mana? Sampai di Keraton Pasayangan dalam gang itu penuh yang mana? Emang luar biasa. Ulun di sepupu, ada sepupu ulun, sepupu sekali. Ini adiknya ada di sini, diam di sini, anu kepanakannya. Pada diam. Ada sepupu ulun tuh mulai sekumpul ke Al-Karomah deh. Mulai sekumpul ke Masjid Al-Karomah. Itu kalau normal 5 menit sampai. Nah kalau malam 5 menit dari sekumpul kalau malam sampai insya Allah ulun mau sampai menit. Waktu haul tahun tadi 5 jam sampai. 5 menit. Ada juga kawan berkisah mulai Martapura Karantau itu jauh lah. Paling sejam setengah lah. Martapura ada 2 jam dilawaskan. Tahun tadi yang boleh habis awal subuh baru sampai Karantau. Coba. Ada juga orang mulai Martapura ke Samarinda itu kan normalnya sekitar 15 jam Pak. Anggaplah 15 jam Samarinda Martapura sampai. Ini ada yang 6 hari 6 malam belum sampai. Iya, 6 hari ya sampai. Sekalinya 4 hari sehingga ada janda yang mulai. 4 hari sehingga ada janda yang mulai ya sampai. Bila gambar dulu tadi. Kita harus sampai ke gang. Belum tahu budak parut lapar ya. Utang banyak apa belum? Dengan zakat maulid mengisi utang dan lunas. Nyaring lah. Baik. Lalu ketika kita berbicara tentang abah guru, ada satu hal. Ini ulun sekali lagi mohon maaf tidak terlalu panjang karena memang segala sesuatu itu kalau terlalu panjang terkadang bisa menimbulkan kejenuhan. Satu, ulun hanya sampaikan satu pesan. Ulun katakan jadi, kalau pian pulang ke sekumpul, pian bapak sekumpul, aku akan mendatangi Kiai Muhammad Zaini ulama besar. Ya sudah, begitu pian pulang, pian dapat mandat seorang ulama. Kalau pian datang ke sana berniat untuk mendatangi ulama besar di Kalsel, pian dapat mandat ulama. Paham kan? Sekarang kita tanya Anwar, kemana-mana? Aku akan Mantapura ya maaf, namanya abah guru wali Allah Taala. Kalau keyakinannya abah guru seorang wali lebih dari sekedar ulama, maka mandat yang dia dapat adalah mandat seorang wali. Kalau lebih dari itu, berapa mandat yang pian dapat tergantung pandangan pian terhadap orang yang didatangi. Tahun 75, abah biasa, abah ulun biasa. Ujar abah, sekitar tahun 75-76, abah guru pernah menyampaikan pengajian di keraton. Abah guru menyampaikan sekitar tercatat
wafat baik-baik sekitar tahun 75-76, lebih kurang sekitar. Ujar Abah Guru, bila nyawa ini kan maksudnya pengajian waktu itu Abah Guru saat itu ada sekitar 75-76. Abah Guru bisa akhirnya alhamdulillah bersilaturahmi dengan Abu Bakar. Dengan Abu Bakar ini adalah menantu almarhum Guru Masdar di Handir. Almarhum Guru Masdar itu mulai mengajar Quran bahasa sahabat lawan Abah. Alhamdulillah hari ini Guru bisa bertemu dengan menantu Presiden. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat yang besar. Guru Masdar itu hari ini dalam pagar, bapaknya sini ke Bangil. Singkat cerita, ujar Abah Guru ucap sekitar tahun 70-an itu, ujar Abah Guru, bila nyawa Yesir berziarah, para dengan baik-baik, bila pian ziarah, pemimpin pasar balik Kongkah, ya, atau pian ke Kalampayan atau kemanapun, ibaratnya ya, ujar Abah Guru, bila kita datang ke mereka, duduk, begitu pian duduk, pian beradab, berdoa kepada Allah, terakhir sebelum pian mudik, pian mengucap dalam hati, ya Allah, dengan berkat nur Rasulullah yang ada pada sini, kabulkan itu. Dengan berkat nur Nabi yang ada pada sini, kabulkan itu. Berarti yang kita datangi itu bukan sekedar wali, bukan sekedar habib biasa, tetapi makanya sekarang ini antik juga. Banyak orang bertanya kadang-kadang, aduh gurunya, heran kadang tak orang habib, orang habib tahu nih, anu jam depan. Ya kadang pertanyaan itu apa? Ini betapa habib ya, guru. Habib itu mana derajat abdolnya lebih tinggi ya, asbab kah, al-idrus kah, apa soal ini banyak yang kita pun antik juga. Tapi ini masih penting pertanyaan itu. Ada balik kawan, adik kelas bisa belajar. Adik kelas hanya masuk pondok, bakal pondok kakak, saya kakak ya. Berapa tahun sekolah di sini kalau jadi habib? Habib itu aja. Berapa tahun sekolah sini jadi habib? Jadi ujar mana aja tingginya antara itu salah pos salah kita sudah. Nah dulu beberapa tahun yang lalu ulun pernah bertemu dengan Habib Muhammad Ayyub. Kami di kamar satu saksinya ada Habib Hashim bin Syekh Bakar, ada Habib Ahmad Yunus Al-Muhdar, Habib Ahmad Yunus waktu datang di sana Ahmad Yunus Al-Muhdar, kemudian Habib Hashim bin Syekh Bakar, ada Habib Muhammad Ayyub dan Syekh. Saat itu Habib Muhammad katakan, itu pertanyaan bukan asing, sudah dari dulu orangnya. Lalu apa jawabannya sih? Mana hebatnya dalam Atos, Al-Idrus, Al-Hamshi, Al-Qab, Yahya, Al-Tahir? Apa jawabannya sih? Ujar sih mas segap. Segap wal Atos, wal Hamshi, wal Idrus, illa Yunus. Ujar sih segapnya kah? Hamshinya kah? Atosnya kah? Al-Qafnya kah? Mereka itu kolom-kolomnya ya. Hakikat di dalamnya ya itu Sayyidina Muhammad. Hakikat di dalamnya itu ya Sayyidina Muhammad. Karena dia tertipu dengan kolom-kolom. Kemudian Habib katakan kita ini secara suatu jasmaniah kita ini berbeda. Antara Habib Abu Bakar, Habib Lutfi, Habib Zaki, mana samanya Muhammad? Bila muhasabah bahaya. Ulun lawan pian ada sama Muhammad. Bila kita sama bahaya bisa membuat diri. Muhammad ada sama. Suratul jasmani itu mesti beda, tetapi hakikatul rohani yang kita itu sama. Makanya Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sampai kamu cintai saudara kamu seperti kamu cintai diri kamu sendiri. Ya bukan seperti memang itu diri kita ya Pak. Bisa memandang itu. Kalau kita lihat ini kulit ini, maka kita berarti dari rahim yang berbeda. Abah beda. Tapi kalau kita lihat rahim rohani yang di dalam, bapak kita satu, Abul Arwah itu satu, Sayyidina Muhammad. Satu roh kita beda. Maka dikatakan yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, bukan yauma taqumul arwah. Satu roh kita kan berbeda. Pahami dulu. Maka jangan dulu ketika hadir di sini Allah dengan berkat nur Nabi yang ada pada sini.
Kemudian tahun 2018 akhir kalau tidak salah. Itu Abah Guru sampaikan 75 Abah yang mendengar kalau Abah sampaikan dulu. Tahun 2018 atau 2019 kali. Kalau ada 2018 akhir, 2019 akhir. Ulun ke Hadramaut waktu itu berziarah. Berziarah Hadramaut. Saat itu yang saksinya ada guru ilham di Banjarmasin. Guru ilham Mumayyi di Banjarmasin. Saat itu kami guru ilham duduk berdua di hadapan Habib Mengena. Duduk berdua, Habib di muka, kami duduk berdua di muka. Ada beberapa orang dari jamaah namanya. Saat itu Habib menyampaikan satu pesan. Ujar Habib Umar, dan dulu kada pernah dengar itu keluar dari mulut ini sebelumnya. Selama berapa lama kita di sana kita akan dengar waktu ucapkan itu. Ujar Habib, tanamkan dalam hati kamu. Kemudian hadir. Jadi tanamkan di hati kalian, tekadkan dalam hati, yakini. Ketika kamu jadi berziarah, maaf saya menyebut zambar, saya bagi gedang, saya menyebutkan contoh-contoh. Jadi apabila kamu berziarah kepada yang hidup atau yang wafat, bila kamu berziarah ke AB atau kemana pun, ujar Habib Umar, tanamkan dalam hatimu satu keyakinan bahwa saat ini aku sedang mendatangi satu cabang dari rahasia Sayyidina. Kalau bahasa Habib, aku datang kepada satu furu min haqiqatil Muhammadiyah. Yang ku datangi adalah cabang daripada hakikat Nabi. Maksud hakikat Nabi itu tidak bahasa kita belajar Nur Muhammad. Artinya apa yang Abah Guru sampaikan tahun 75 didengar oleh telinga Abah Ulun. Kadang berbeda dengan apa yang Ulun dengar tahun 2018 akhir dari Muntung Habib. Rupanya mereka berada di dua masa yang berbeda, satu tahun 2005, satu 2018 akhir, mengatakan dua hal yang maknanya sama. Apa? Bujur-bujur yang berpegang lawan hakikat. Kayak itu maksud Ulun, magumnya hidup kita ini kayak sekali ya. Magum sekali, baik sempurnakan pandangan itu. Ujar Habib Umar kepada muridnya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu Pak bukan Habib, tapi bila ratib dibaca, semua nama yang disebut pasti Habib kecuali Ali Baros ya pada Habib. Jadi sebenarnya kalau segini kita mengaku Habib bukan Habib. Kita canggung juga. Bila Januari sampai April Alairus, kayaknya Juni sampai September sedap. Ada kan kayak itu, tapi di sini kan ada. Di sananya pada Kamboja. Aneh banget. Lalu gara-gara perbuatannya namanya nyala, nang bujuran, nang kata katanya. Kamu sangat Habib, lain Habib ya Pak? Kamu aku jawab. Ulun ini jangan Altos. Marahnya kan siapa? Joko. Abah siapa Abah? Sudah Majid. Kai Nugroho. Di mana bintang Altos saja enggak? Jadi ini kadang-kadang aku tertuju. Biar kan sama aku Habib. Berpilih kopinya Habib sama ya. Jibril malaikat kok mereka tak tahu masuk ajaran Allah di bulan apa jadi sampai ketika sampai Rasulullah ujian Jibril kepada Nabi Rasulullah dan untuk seujung jari di ulun lewat di ulun terbakar. Dan Nabi kita sama jari itu kata kawan terus ujung jari itu terbakar. Kata kawan lewat di atas akhirnya Nabi masuklah ke ajaran Allah. Tapi ternyata ada satu benda yang kita tidak pernah sangka sampai ke Tuhan apa ya sandalnya. Itu sandal loh. Jangan bahasa Cina aja itu capal. Sandal itu dijajakan ke tanah. Sampai ya Tuhan. Karena apa? Karena sandal itu pakai lawan. Kayak gitu ya kita. Sekarang kalau pian ada sandalnya. Ulun tanya dia, kalau sandal itu Allah suatu saat beri ulun kemudahan bisa kita. Kalau ulun bisa misalnya dipinjami sandal itu dari Turki, sandal asli Nabi. Ulun bawa sandal yang pernah bertemu Tuhan misalnya. Sandal Nabi yang dipakai Nabi ketika ulun bawa, ulun lihat akan kalian. Tapi sekali melihat 100 juta, tapi itu sandal di bawah Nabi merah kira-kira kita membayar. Sandal asli Nabi yang dipakai Nabi di bawah merah naik ke langit. Ulun mintai kian duit, aku nggak kian menebus untuk mencium melihat sandal itu. Aku kira. Nah, hanya contoh aja sudah berpikir 100 juta. Pasti aku mah
Orang bawa umur aja kesana kemari aku. Sandal tadi. Bakajal aku nggak bayar gratis tapi bakajal. Pak antri aja mencium sandal aku. Udah bakal sandal aja ada keberkahan di situ. Yang kira sandal saja kan. Ini habaib tamhid. Mereka itu ada di sulbi Nabi ketika Nabi bertemu Tuhan. Bayar 100 juta dan maksudnya panjang itu jangan sandalnya terus diangkat. Ada sulbi Nabi yang kemudian dohir mereka itu saat itu sibuk pun di awak Nabi ketika Nabi ada di hadirat Allah Ta'ala. Kalau dia cari sandal dia memang Allah alam, tapi anak cucu ini kan ada bakal nyari sandal. Tujuannya lu dicari sandal, lu menjadi pedang, bukan keadaan bapak dia cari rambut ke sana kemari. Nah ini loh darahnya ya pak, rambut kemana dia cari. Cuma itulah kadang-kadang pandangan kita. Suatu hari Al-Imam Abu Hanifah pernah bersandar di depan Baitullah, sandar. Tiba-tiba melihat satu orang bertongkat. Ini anak muda bertongkat ini, kata dia tongkat. Apa yang bertongkat sih? Kadang apa ya ini? Saya tidak apa sorry. Siapa tongkat ada apa ya? Tongkat durha. Punya saya tidak apa sorry. Tapi tongkat ini kadang dulu masalah apa? Karena tongkat ini tongkat datu. Ini tongkat Nabi Muhammad. Umum gambar nama Nabi Abu Hanifah langsung mencium di tongkatnya. Wah diciumnya tongkat. Lalu tertawa ini apa sorry? Kita lucunya ini piannya lucunya. Ini jadi sendiri tongkat adalah tongkat di bukan sedangkan tangan yang memegang tongkat tidak ada di sini balik. Mas sudah kasih Abu Hanifah langsung melepaskan tongkat, langsung dengan erat memeluk saya ajak Rasul mencium. Itu pandangan sebelum Allah kami akan gitu. Nah, itu alarm alarm udah Allah berikan kita kemampuan. Jadi intinya kalau kita ceritakan dulu sampai kapan kita ceritakan, karena pada dasarnya ini adalah sungai yang ujung dari sungai pasti laut. Kayak apapun dia menceritakan Abah Guru, sebenarnya beliau itu hanya cermin yang memantulkan kebesaran Nabi Muhammad ya. Kerongkongnya dia lihat itu, tapi hakikat kelebihan semua yang ada pada sini itu semua ampun Nabi. Wala yaqulu kafir bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainul wujud. Sudah, kalau bicara tentang Abah Guru sampai kiamat apalagi Nabi, waduh yang selalu mengisahkan Nabi. Habib Jindan itu datang sini. Buya Yahya Sakomat, siapa kiawi semua para ulama sudah datang sudah menceritakan Nabi. Kada boleh sama, harus berbeda. Ujar Habib Ali Habsyi, wa ala tafannuni wasfihi yafna zaman wa fi ma lam yusafi. Seandainya semua orang yang pintar mengesahkan Nabi datang sini suruh mengesahkan Nabi, kada boleh sama sampai kiamat kada boleh bisa lagi. Jadi bukan masalah itu aja, tapi satu hal lagi, ulun minta biar tampak yang terakhir ada dua pesan Abah Guru. Kalau kita hendak tempat sini bahwa cinta itu bukan sekadar cinta aku cinta Abah Guru, pasang foto, bukan hanya itu cinta. Ujar Imam Bushairi, wal muradu bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud dengan cinta adalah mengikuti orang yang dicintai. Nah, kalau yang cinta Abah Guru, ada dua pesan Abah Guru. Satu, bujur-bujur yang taati orang tua. Kalau orang tua kita, Abah Guru itu luar biasa, si taat orang tua. Si itu taat dalam lawan abah, mama, lawan nenek, taat luar biasa. Bila dia kata Allah bukakan pintu keberkahan untuk dia dalam hidup dia, maka orang tua. Pak, hari ini kita nak umrah untuk mendapat, mudah bisa berhaji berada insyaallah. Amin. Semua dengan berkat Nabi. Mudah semua yang hadir pada malam ini keberatan sekeluarga dan bisa berhaji dengan namanya Allah. Amin. Jadi Nabi ada menjadi Fatihah. Jadi perhatikan baik-baik, sedikit perlu cerita lebih biar. Kalau kita hendak umroh, pian banyak hajat, hidup susah, atau macam-macam masalah dalam rumah tangga apapun, pian tahu ada tempat apabila pian berdoa pian pasti kabul, pasti. Ini ada tempat, ada waktu, ada tempat yang bila doa di situ dijamin, ada juga waktu bila doa di situ dijamin. Ada memang di antaranya tempat raudhah,
bila niat berdoa di situ apapun pasti kabul. Di mana? Roda di mana? Madinah. Oh, di Madinah sampai itu ada. Di mana? Di Multazam. Multazam itu dinding antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Ada dinding di antaranya. Itu Multazam. Apapun doa itu kabul. Di mana lagi? Tahtal Mizan, di bawah pancuran emas. Di mana lagi? Indal Hatim. Di mana tuh antara Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim. Tarik garis lurus ke Hatim namanya. Wadah menggugurkan dosa. Tapi menjauhkannya di Makkah sana. Memang kenal bermodal. Kenapa kabul? Supaya tanah miliaran kayu bermodal. Umroh ada banyak umroh. Berapa? 25, 24 ya. Ya tergantung hotel juga, ada bilang jauh sedikit, ada yang 21, yang 20, ada bilang promo agak jauh sedikit, hotelnya ada yang 19,5. Itu kita bertawar, kalau 11 juta ya. 11 juta. Kau ya 11 juta, cuma hotelnya berpajak. 11 juta nawar lebih ingat juga. Artinya tempat itu kita menjangkaunya sulit. Kalau kayak itu dia ada lebih lain, ada di sini bisa kabul, bisa di Penajam, bisa di Petung, bisa. Tapi kita sekarang terikat waktu pula. Bukan pada waktu kapan? Pertama malam Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar doa kabul. Cuma malam Lailatul Qadar itu pabila. Terus kalau itu ada pengumumannya. Kalau saya menulis tahun sekali ada yang tiap minggu hari Jumat doa kabul. Tapi di mana titiknya? Kita tahu juga. Ada ulama katakan sebelum Jumat, ada yang katakan nggak ada rasul soal ini, ada yang katakan di ketika khotib berada di akhir khutbahnya, ada yang katakan di malam Jumat dalam hidup Indonesia. Ini kita kan tahu bisa membunyikan Allah wadahnya di mana, bisa berbeda-beda tiap Jumat. Kalau saya itu hari ini nanti, makanya berdoa itu tiap saat. Tapi ada satu orang, ada orang apabila dia berdoa karena peduli Allah, dimanapun, kapanpun, Allah pasti kabulkan doanya. Saya lihat kurang tuanya. Kapanpun, dimanapun, Allah pasti kabulkan permintaan. Mama biar awak kali kan di dapur memasak bau bawang, bila minta Allah kabulkan doa. Orang tua dia ketika bekerja kepala leher di pekerjaannya mendoakan anak-anaknya kabul doa. Karena percaya kan? Di dalam kitab Ulumul Hikayat diceritakan dari Imam Ibnu Jauzi. Ini riwayat bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi yang seumur hidup berkhidmat lawan Nabi. Perhatikan baik-baik sedikit untuk ceritakan. Ini terakhir. Sayyidina Anas, perhatikan dulu. Sayyidina Anas ujar sini udna syabban minal ansar. Ujar Anas, aku pernah bersama sahabat yang lain datang berelang kepada satu orang Ansor yang sedang sakit. Muda, masih muda. Tapi umur berapa ya? Kata umur antara 17-20, muda. Ujar Anas, kami pernah mengunjungi sahabat Ansor yang sakit, muda. Ujar sini fama nabro illa qada ajaluh, kami tidak tinggalkan tempat itu terkecuali anak itu nyawanya dicabut oleh Allah. Meninggal kan? Meninggal. Begitu meninggal dia Sayyidina Anas, kami tutup mukanya, matanya kami tutup, lalu kami ambil sarungnya, surgannya, kami tutup di tubuhnya wajahnya. Meninggal. Tiba-tiba dia Sayyidina Anas, aku lihat ada perempuan tua duduk di dekat kepalanya. Perempuan tua matanya kada melihat lagi, matanya rabun. Lalu Sayyidina Anas katakan, ternyata ini mamanya. Tua matanya kada melihat. Lalu ujar Sayyidina Anas dengan sahabat yang lain, "Nek, sabar nek lah, sabarlah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas musibah pian ini." Lalu nenek tahajud, "Jadi kenapa di sini aku disuruh sabar? Mati ke anakku."
Lalu ujar Anas inggih anak pian meninggal, sabar nela, sabar. Lalu ujar nenek tadi ahakun mata kulun. Apakah benar Jasidin yang kita katakan itu inggih bujur anak pian meninggal, sabar nela? Nenek tadi kan bersuara lagi kan, mendengar anak meninggal kan bersuara, tapi bayu matanya bertetes saja. Bayu matanya titikan, kan kurang tua yang anak meninggal. Titik bayu mata saja. Lalu nenek tadi ini Ibnu Jauzi ceritakan dari sana Anas ini benar ceritakan. Perhatikan. Tiba-tiba Pak Ayah begitu nenek tadi menangis. Famaddat yadayha ila sama. Tiba-tiba nenek tadi langsung mengangkat tangan ke langit. Kada berminallah. Langsung mengangkat tangan. Lalu nenek itu berkata, Allahumma inni qad amantu bika wa hajartu ila rasulika raja'an an tuhitani fi kulli shiddah. Nenek tadi langsung angkat tangan, ya Allah, ulun ini Tuhan beriman lawan dia karena ulun ini punya tujuan. Ulun beriman lawan dia, ulun di sini mengumpuli Nabi dia. Apa tujuan ulun? Tujuan ulun supaya piang tolong ulun apabila ulun mendapatkan kesulitan. Tolong ulun. Ulun beriman dengan dia punya tujuan. Tujuannya supaya dia tolongi ulun. Ya Allah, hari ini bukan ulun tidak menerima takdir anak ulun mati, tetapi ulun belum siap melihat anak ulun mati. Dan ulun merasa inilah kesulitan bagi ulun. Fa'adifni, maka tolong ulun ya Allah. Maka apa ujar Sayyidina Anas? Wallahi faqashafa ridha'an wajhihi waqa'at. Ujar Sayyidina Anas demi Allah, tiba-tiba pemuda yang mati tadi langsung menyingkap kain yang ada di wajahnya, jadi langsung duduk. Wa ma barihna illa ta'anna ma'uh, dan kami tidak tinggalkan di rumah itu terkecuali kami makan bersama pemuda. Coba lihat. Ini anak Pak, bujur mati, asli mati. Jangan sudah mati, hendak matinya kenapa ditunda? Idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala ajal dimajukan sedikit ke awal, dimundurkan karena awal. Ini sudah mati. Memang mati, saksi banyak. Tapi mamanya kada terima. Lalu mamanya angkat tangan minta kepada Allah supaya hidup. Ya. Makanya maksud dulu, kalau pian cuma punya masalah ekonomi aja, cuma masalah gawian aja, cuma masalah utang aja, coba kamu datang ke orang tua pian, minta mereka mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala, habis semua masalah. Makanya mun diisi keduanya, mun kada diisi bapak, mama, kada diisi mama, bapak, minimal satu orang dari orang tua pian itu hidup, itu benteng terakhir begitu. Doa Nabi itu luar biasa. Dikatakan doa walid liwaladihi kadoa Nabi untuk. Doa orang tua untuk anak itu sama kayak doa Nabi untuk umat. Maaf Pak, sadarlah kita. Selama ini berapa banyak orang yang kita zalimi? Berapa banyak orang yang kita sakiti hatinya? Berapa banyak orang-orang yang mereka tuh mendoakan keburukan lawan kita karena marah dengan kita? Sedangkan orang terzalimi doanya kabul. Takut da'watul mazlum, takuti oleh kamu doa orang yang terzalimi karena doanya kabul. Lalu berapa banyak orang yang kita jahati mendoakan buruk lawan kita? Tapi sadarlah biar doa itu berhadapan dengan doa orang tua kita. Sedangkan orang tua kita doanya seperti Nabi doa. Maka mentempuru orang tua kita ada bujur-bujur kesempatannya tidak ambil. Jangan sudah mereka terada lalu yang menyesal. Dan orang tua itu jangan pernah ada kalimat alhamdulillah yang mamaku umpat di rumahku. Bukan mamaku yang umpat di rumahnya. Suatu hari pernah seorang lelaki datang ke Nabi. Dia mengadukan, ya Rasulullah, ulun punya bapak ulun itu mama ulun meninggal, dia tinggal sendiri. Lalu kami bawa ke rumah kami. Begitu sampai di rumah kami, ya Rasulullah, maaflah bapaknya itu Tuhan. Ternyata ya Rasulullah, ulun melihat barang ulun di rumah ada cuma duit di kantong dan hilang. Begitu ulun sedikit, ternyata bapak ulun mengambil duit di kantong ulun itu. Kayak apa ya Rasulullah? Lalu ujar Nabi, kalau begitu panggil bapakmu saudara kita.
Datang kesian abahnya kan. Datang bapaknya itu mendatangi Nabi tergopoh-gopoh. Awak tuh hitam legam sudah, bekerut awak tuha sudah. Datang kepada Nabi karena Nabi menyuruh, karena ia dituduh mencuri duit anaknya. Datang ya. Lalu Nabi tanya, ujar Nabi, bapak bujur kapian ambil duit anak pian. Si anak pian bujur kapian ini ambil duit, pian ambil duitnya. Mendengar pertanyaan Nabi itu pian titik dari mata orang tua. Nabi nampak takut, kadang mungkin dia berusaha, kadang lagi itu kalau Nabi. Lalu yang berkata, benar ya Rasulullah, titik dari mata saya menangis. Pujinya ya Rasulullah bujur. Cuma ya Rasulullah, pian perlu tahu, dulu sewaktu ulun kuat, ulun yang membiayai semua hidupnya. Sewaktu awak ulun kuat, di awak ulun nih panggilnya gendong, bahan bin, ulun yang bawa ia kesana kemari, ulun yang gembirakan hatinya, ulun wajahnya berlindung. Ulun tidak pernah minta apa-apa, apa yang ulun punya ulun berikan untuk dia. Tapi ya Rasulullah, kekuatan itu saat ini berkurang. Ulun ada seperti dulu lagi. Ulun ada kuat lagi. Sedangkan anak ulun ini asik dengan keluarganya. Maka ulun ambil duit itu sedikit, hanya sekedar untuk menyambung hidup aja. Bukan untuk berfoya-foya, untuk menyambung hidup. Karena yang anak ulun ini asik dengan keluarganya dan pada tahu-tahu dengan ulun lagi. Mendengar jawaban itu Nabi berikut bagaimana? Lalu Nabi panggil pemuda. Lalu Nabi katakan di hadapannya, wahai pemuda, dan Nabi damai panggil dulu. Ujar Nabi, hai pemuda, kamu dan semua harta milik bapakmu. Bukan cuma rumahmu, bukan cuma hartamu, kamu milik bapakmu. Kalau ada yang nak jual ibaratnya. Coba lihat. Jadi maksudnya, ini yang terjadi saat ini. Cuma memang kalau ini orang tua memang kayak itu mentalnya, sikapnya. Terkadang ada orang-orang yang ada guru yang guru ini yang disiram sekarang banyak. Orang tua yang mama tinggal sorangan, tapi mama itu yang kadang mau ulun bawa ke rumah. Kadang bebulik sorangan, kalau masih sorangan aja di rumah itu ya. Suruh tinggal ada kakak, kadang ada adik, kadang ada ulun, kadang mama. Itu bukan masalah mereka cerewet, tetapi kayak itu mental orang tua, sifat orang tua. Orang tua itu sampai ke tua, sifatnya kadang-kadang mereka di anak itu kayak itu orang tua. Kan nyaman mau anak saja. Coba kayak orang tua. Makanya bujur lah kalau ada pepatah mengatakan satu orang tua, satu mama itu mampu memelihara anak 10 ekor, tapi 10 anak belum tentu bagus mengurusi mamanya. Makanya mumpung hadir seperti ini, kalau kalian masih punya orang tua, bujur-bujur jadikan orang tua itu benteng yang pokok untuk melindungi dia dari azab Allah Ta'ala. Itu benteng terakhir sekali lagi. Kalau sudah orang tua yang habislah benteng. Kalau yang lain sudah tidak sekokoh itu. Mudah orang tua kita yang mana masih hidup mudah dipanjangkan umurnya. Amin. Yang mana yang sudah wafat mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah. Amin. Nah, berbaktilah kepada orang tua, para pemuda. Birru abaakum birrukum abnaakum. Berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, pasti anak kamu akan berbakti kepada. Dan mereka dikatakan kalau pian pakai bakti lawan orang tua, pian kan akan mati sebelum pian melihat anak pian berbakti. Tapi awas, kalau pian berani dan menyakiti hati orang tua, pian pun kan akan mati sebelum melihat anak pian menyakiti hati. Wa'dan maqdiyah, ini janji yang Allah pasti akan bayar lunas. Allah Alhamdulillah, perhatikan bujur-bujur berupa orang bahagia, keluarga Nabi yang pian perhatikan. Di keluarga Nabi yang pian akan diberikan pertanggungjawaban terhadap mereka keluarga Nabi. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada mereka semua. Jadi para pemuda, terima kasih yang semua pihak yang membantu adanya majelis ini, terima kasih banyak. Belum kita sebutkan satu persatu, mudah-mudahan hajat dan semua kabul. Ini pemuda yang hadir ini pemuda surga katakan. Karena Nabi katakan salah satu pemuda yang bakal selamat di hari kiamat, di hari yang tidak ada tempat bernaung kecuali tempat yang disiapkan Allah. Salah satunya dari 7 itu adalah syahud nasya'al fi ibadatillah, yaitu pemuda yang mereka tumbuh menghabiskan masa muda untuk ibadah kepada Allah. Ini pemuda surga. Maaf yang Tuhan, bukan kita namanya yang Tuhan, karena Nabi banyak yang muda. Maaf kalau yang Tuhan, kenapa lagi ya? Kalau anak muda ke masjid itu luar biasa. Anak
muda ke majelis. Nah, kenapa? Karena anak muda ini ujian banyak. Umur begini malam minggu pulang. Mujak pantai, ke kafe, ini ke masjid. Coba. Lamun 60, 70, rasanya wajar di ke masjid. Anak kemana lagi ya? Umur pemuda ujian banyak. Namun sudah 60, 70, ada cocok lagi main TikTok. Main TikTok juga. Ini anak muda mainannya banyak, tapi ini rela kesini hadir di majelis. Ini pemuda yang suka dibanggakan lagi. Enam puhaya ya, puhaya juga. Salah satu yang selamat dia pamer selain pemuda adalah rajulun ta'alla betul bil masjid, yaitu orang yang hatinya terikat dalam masjid, ya jadi bakal selamat ya. Supaya adil dan Tuhan yang saya kalau misalnya biar ke masjid, selalu hadir di masjid atau tidak di masjid, sedang bekerja tapi hati kadang kadang lepas dari masjid, memikirkan masjid ini apa kurangnya, hatinya terikat dengan masjid, itu bakal selamat dari kiamat. Nah, mudah-mudahan nanti saya kabul. Yang belum kawin dah anak kawin, yang sudah kawin dan anak anak. Jadi berjuang kawin lagi pak. Mudah-mudahan bakal anak. Makanya yang cari bini itu kalau saya bilang terlalu macam-macam. Cari bini itu yang penting solehah. Cari bini solehah. Mengkau bungas pak. Iya mengkau itu cari bini cantik, sugih, keturunan baik-baik. Lawan apa lagi? Agama bagus. Nah itu mencari. Cuma sekali-sekali cermin di rumah dia pakai. Kalau orang pakai baju apa? Agama. Kalau memang mencari yang cantik, yang sugih, yang manis, ya sudah cari yang agamanya bagus. Karena Nabi jamin, kalau lupa beda jadi cari berbeda. Pilih yang bagus agamanya, kamu pasti untung. Hati kamu kada bakal sakit kalau memilih orang yang agamanya bagus. Karena begini yang agamanya bagus, kadang akan menggunakan mulutnya untuk mengomeli laki. Tapi bila bini yang pengomelan, sabar ya. Kenapa? Kios ini itu. Sandalnya. Nah, jangan memilih bini itu sekedar muka aja, Pak. Kalau muka bisa berubah, cuma karena muka cantik tapi anak pada bagus atau apa? Muka itu bisa berubah, cantik mengandalkan muka aja anak jelek. Masalah muka bawa motor, bubur, bisa aspal, bisa. Dalam muka aja. Tapi akhlak masalah muka itu gampang biar pada cantik. Kalau jadi itu di poster, kamu nonton itu kayak gini, selera gigi, aku harus kayak artis ya. Maka siapa namanya itu? Orang maju mundur cantik itu. Coba. Sarkawi. Memilih itu apa? Kalau tinggi selera, menawak. Kalau mendengar benar kabel aja kebenaran aja. Dan niatkan tetap istiqomah menuntut ilmu sampai tidak dipanggil Allah Taala. Dan panjang umur minggu depan sama kita bertemu dengan guru kita Kiai Muhammad Zulkarnain. Doakan sini dan panjang umur sehat afiat. Mudah-mudahan senantiasa beliau di jalan Allah Habib kita. Ayo bapak lulus sekarang Tuhan diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam fitnah, dari segala macam orang-orang yang benci, dan mudah-mudahan semua keluarga Nabi dimanapun mereka berada dijaga oleh Allah Taala. Mudah-mudahan mereka semua kabulkan hati mereka oleh Allah Taala dan Allah Syarifah, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa apabila kelak Allah panggil kita panggilan keadaan Zulkarnain pada itu lebih dan siapa yang ada kabira pada hari ini ada kulli man nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.